Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Prinsesa Francisca Putri, NIM 23401134, Prodi Ekonomi Syariah kelas D semester 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Ali Nurofik. Bab pertama yaitu Sejarah Peradaban Islam masa Dinasti Aklabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Yang pertama adalah dinasti Aklabiyah. Dinasti Aklabiyah merupakan sebuah dinasti muslim yang memerintah di wilayah Afrika Utara dan Sisilia pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Mereka dikenal karena ekspansi wilayah yang besar dan kontribusinya dalam mengembangkan kawasan tersebut secara politik dan budaya. Kekuasaan dinasti Aklabiyah berakhir akibat serangan dari dinasti Fatimiyah pada abad ke-10. Adapun kemajuan dinasti Aklabiyah dalam bidang politik yaitu kegigihan militernya, angkatan laut mampu menjelajahi pulau-pulau di Mediterania dan pesisir pantai Eropa. Dalam bidang kebudayaan yaitu stabilitas keuangan dan iklim politik yang mendukung menyebabkan mampu membangun beberapa kota antara lain kota Tunisia dan Sisilia. Dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu keberadaan kota Kairawan sebagai pusat penting perkembangan mazhab Malik yang menggantikan kota Madinah. Lalu dalam bidang perekonomian, pendapatan dari beberapa sektor yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan. Kemunduran dinasti Aklabiyah yaitu Zigdayatul III tenggelam dalam kemewahan berfoya-foya dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah, juga propaganda Syiah Abu Abdullah. Adapun peninggalan-peninggalan bersejarah, yang pertama pembangunan kembali Masjid Agung Kairawan oleh Zigdayatul I, yang kedua pembangunan Masjid Agung Tunis oleh Ahmad, yang ketiga pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat, khususnya di Ifriqiyah Selatan yang kurang subur. Yang kedua adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Tunisia didirikan oleh Said bin Husain. Kekhalifahan Fatimiyah muncul dari gerakan Islam Syiah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah dan berakhir pada tahun 567 Hijriah. Kemajuan dinasti Fatimiyah, politik dan pemerintahan dikelola oleh seorang imam atau khalifah sepanjang Fatimiyah. Pemikiran dan filsafat Fatimiyah banyak menggunakan filosofi Yunani yang telah mereka kembangkan. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu ilmuwan paling terkenal dari periode Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Kilis. Lalu ke ekonomi dan bisnis yaitu Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan vitalitas budaya yang mempengaruhi Irak. Lalu pemahaman agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kemunduran dinasti Fatimiyah terjadi setelah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz. Keruntuhan itu diawali munculnya kebijakan untuk mengimpor tentara-tentara dari Turki dan Negro sebagaimana yang dilakukan dinasti Abbasiyah. Ketiga adalah dinasti Ayyubiyah. Masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah diisi dengan kesibukan konsolidasi negeri-negeri Islam yang terpecah-pecah. Adapun kemajuan dinasti Ayyubiyah dalam bidang politik yaitu Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Yerusalem dari pasukan Salib 2 Oktober 1187 Masehi. Dalam bidang agama menetapkan mazhab Sunni. Dalam bidang ilmu pengetahuan, orang-orang yang terdidik dan mereka mendukung kegiatan belajar mengajar. Dalam bidang kebudayaan, bahasa dan budaya Arab menjadi unsur utama. Dalam bidang arsitektur, bangunan dan arsitektur merupakan salah satu sumber sejarah yang penting. Kemunduran dinasti Ayyubiyah dikarenakan perpecahan internal antara anggota keluarga yang berkuasa menyebabkan perpecahan kekuasaan
serangan-serangan dari Mongol serta tentara salib. Bab yang selanjutnya yaitu sejarah perang salib dan sejarah invasi bangsa Mongol ke dunia Islam. Perang salib terjadi pada tahun 1095 Masehi saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Islam di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Saljuk serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Adapun faktor-faktor terjadinya perang salib, yang pertama karena faktor agama, yaitu direbutnya Baitul Maqdis oleh dinasti Saljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya. Yang kedua dikarenakan faktor politik, yaitu kekalahan Bizantium dan jatuhnya Asia Kecil untuk meminta bantuan Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikannya kekuasaannya di daerah pendudukan dinasti Saljuk. Yang ketiga faktor sosial dan ekonomi. Pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Selanjutnya invasi bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara. Jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Genghis Khan sebagai pemimpin bangsa Mongol dianggap sebagai manusia penakluk terbesar dan terkuat. Karena keberanian dan sikap ambisinya, Genghis Khan bertekad untuk menguasai dunia, yakni dengan membentuk dan melatih pasukan perang yang tangguh dan berdisiplin. Bab yang selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam masa kejayaan Kerajaan Mughal India. Daulah Mughal adalah salah satu dinasti yang memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Islam di India. Dinasti ini berdiri pada abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-19. Dinasti Mughal didirikan oleh Babur, seorang pemimpin Turki Mongol pada tahun 1526 ketika ia mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Paripat. Babur menjadi kaisar pertama Mughal di India dan mendirikan kerajaan Mughal. Dinasti Mughal mendominasi India selama beberapa abad dan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Kaisar Akbar. Sultan Akbar I memegang tampuk kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama. Pada masanya Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Kemajuan di bidang seni budaya yaitu karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Kemunduran pemerintahan kerajaan Mughal India setelah Aurangzeb 1707 Masehi, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh Sultan yang lemah. Sementara itu di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan.
Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan. Bab yang selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam masa kejayaan Syafawiyah di Persia, Iran. Kerajaan Syafawi bermula dari gerakan tarekat yang didirikan di Ardabil. Safi al-Din adalah seorang kaya raya yang memilih tasawuf sebagai jalan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, para pelajar ordo ini berubah menjadi tentara yang terorganisir, fanatik dalam keyakinannya, dan menentang siapapun yang berasal dari sekte selain Syiah. Perluasan aktivitas ini menimbulkan konflik antara Junaid dan pemimpin Karakoyunlu, salah satu kelompok etnis Turki yang menguasai wilayah tersebut. Kemajuan yang dicapai kerajaan Syafawi dalam bidang ekonomi yaitu menguasai pelabuhan yang menjadi jalur perdagangan maritim antara timur dan barat yang sering diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Dalam bidang keilmuan, dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam bidang pembangunan fisik dan seni, yaitu para penguasa kerajaan ini berhasil menciptakan Isfahan menjadi kota yang sangat indah. Di bidang seni seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutf Allah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Keadaan kerajaan Syafawi tidak mengalami kebangkitan dan perkembangan yang jelas, malah mengalami kemunduran dan akhirnya berujung pada kehancuran. Safi Mirza, cucu Abbas I, adalah pemimpin yang lemah. Ia sangat kejam terhadap para petinggi kerajaan karena rasa cemburu yang dimilikinya. Lalu dia digantikan oleh Shah Hussein yang saleh. Penerus Sulaiman memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada ulama Syiah yang seringkali memaksakan pandangan mereka kepada pendukung Sunni mereka. Sikap tersebut menimbulkan kemarahan kaum Sunni Afghanistan yang bangkit memberontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Syafawi. Penyebab lainnya yaitu adalah kemerosotan akhlak yang terjadi pada sebagian penguasa kerajaan Syafawi yang turut mempercepat kehancuran kerajaan tersebut. Bab yang selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani. Sejarah awal berdiri Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berasal dari keturunan Utsman ibnu Sauji ibnu Artogol ibnu Sulaiman Syah ibnu Kiaut. Berdirinya kerajaan ini atas prakarsa bangsa Turki dari kabilah Oghuz, suku nomadik di Asia Kecil yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Raja Sulaiman adalah sultan yang telah memperindah dan menyempurnakan ibu kota kerajaan Turki Utsmani serta kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, terowongan, jalur kereta, dan pemandian umum. Kemunduran Turki Utsmani setelah Sultan Al-Kauni wafat pada tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani memulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung nampak. Sultan Sulaiman Al-Kauni digantikan oleh Sultan Salim II. Adapun faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran, yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Kedua, heterogenitas penduduk. Ketiga, kelemahan para penguasa. Keempat, budaya pungli atau korupsi. 5, pemberontakan tentara Jenisari. 6, merosotnya ekonomi. 7, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya yaitu sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Teori masuknya Islam di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuk Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau seorang Arab. Proses ini terjadi pada abad pertama pada masa abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkenalkan
oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah satu ulama dan penulis Indonesia. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Menurut P. J. Naipaul, bukanlah orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang mengadopsinya Islam dan perdagangan ke dunia timur Indonesia. Orang Gujarat telah membuka hubungan dagang dengan Indonesia lebih awal dibandingkan dengan pedagang Arab. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam masuk ke Indonesia dari Persia atau wilayah Persia, sekarang Iran. Pencipta teori ini adalah Husain, sejarawan Banten Jojo Diningrat. Husain lebih fokus menekankan analisis persamaan budaya dan tradisi yang berkembang menjadi Parsi dan Indonesia. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses masuknya Islam Indonesia, khususnya Jawa, bahkan imigran Tiongkok, orang Cina berkomunikasi masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia itu melalui perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, seni, budaya, dan tasawuf. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia. Yang pertama adalah di wilayah Sumatera. Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perlak. Karena wilayah Pasai dan Perlak letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dari India. Yang kedua yaitu di wilayah Jawa. Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang muslim setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah. Wilayah perdagangannya sangat luas sampai ke Demak, Jepara, Tuban, dan Giri. Yang ketiga di wilayah Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Hal itu karena Sunan Giri melaksanakan pesantren yang banyak didatangi oleh santri dari luar Pulau Jawa seperti Ternate dan Situ. Yang keempat yaitu di wilayah Kalimantan. Putra dari Sultan Giri Kusuma yaitu Sultan Muhammad Syaifuddin. Beliau adalah orang yang berjasa dalam pengembangan agama Islam karena bantuan seorang mubalik bernama Sheikh Syamsuddin. Yang kelima yaitu di wilayah Maluku dan sekitarnya. Penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu. Islam sudah dikenal di Ternate sejak abad ke-15. Sekian penjelasan materi sejarah peradaban Islam dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.